Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Hari ini anak-anak Ustadz akan melanjutkan pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya anak-anak Ustadz berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pembelajaran kita hari ini yaitu subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Muatan imtaknya yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sekolah adalah salah satu tempat yang paling sering Soleh dan Soleha kunjungi. Biasanya ketika sebelum COVID-19, Soleh dan Soleha ke sekolah 5 hari dalam 1 minggu untuk belajar. Nah, di sekolah tidak hanya belajar saja, masih ada kegiatan lain yang dapat Soleh dan Soleha lakukan, seperti bermain dan mengenal teman-temannya. Nah, hari ini Soleh dan Soleha akan belajar tentang menghargai keanekaragaman dalam berteman. Silakan Soleh dan Soleha buka halaman 53, silakan diamati gambar tersebut dan dibaca percakapan antara Made dan teman-temannya. Ustadz akan membacakan percakapannya. Made, wah seru sekali ya bermain gobak sodor kemarin di rumah Udin. Ali, iya benar, setelah selesai mengerjakan tugas lalu bermain. Udin, tapi jangan salah, masih banyak permainan yang bisa kita mainkan bersama-sama. Nisa, wah sayang sekali ya kemarin aku tidak bisa ikut. Udin, tidak apa-apa Nis, kan kita masih bisa bermain di sekolah. Made, iya sayang sekali, rumah Nisa berjauhan dengan kami, jadi tidak bisa ikut deh. Nisa, iya sih, tapi walaupun berjauhan dengan kalian, rumahku berdekatan dengan sekolah. Udin, benar itu, jadi Nisa tidak akan terlambat datang ke sekolah. Tidak seperti kamu deh. Nah, setelah Soleh dan Soleha membaca percakapan tersebut, berikut adalah denah rumah mereka. Selanjutnya silakan Soleh dan Soleha buka halaman 55. Silakan Soleh dan Soleha jelaskan letak rumah Nisa secara rinci. Kemudian ceritakan bagaimana perjalanan dari rumah Nisa menuju sekolahnya. Selanjutnya silakan Soleh dan Soleha gambarkan denah perjalanan Soleh dan Soleha dari rumah menuju sekolah. Kemudian Soleh dan Soleha ceritakan apa saja yang Soleh dan Soleha lalui selama perjalanan menuju ke sekolah. Misalnya seperti ini. Rumah Ali terletak di Jalan Jambu. Ali dari rumah ke sekolah diantar oleh ayah menggunakan sepeda motor. Di Jalan Jambu ada simpang 3. Dari simpang 3 tersebut, untuk ke sekolah maka Ali berbelok ke arah kiri. Kemudian Ali sampai di Jalan Mangga. Dari Jalan Mangga tetap lurus, kemudian sampai di Masjid Al-Ihsan. Nah, di samping Masjid Al-Ihsan adalah sekolah Ali. Nah, silakan Soleh dan Soleha ceritakan bagaimana perjalanan Soleh dan Soleha menuju sekolah. Dan minta divideokan oleh ayah ataupun bunda ketika Soleh dan Soleha menceritakannya. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa kita gunakan ketika kita menanyakan alasan atau sebab terjadinya sesuatu. Contohnya yaitu, mengapa kamu tidak ke sekolah kemarin? Mengapa kamu tidak membawa topi ketika upacara?
Mengapa kamu tidak semangat dalam belajar? Jawaban dari kata tanya mengapa biasanya menggunakan kata karena atau sebab. Contoh, aku tidak ke sekolah kemarin karena aku demam. Aku tidak membawa topi kemarin karena aku lupa memasukkannya ke dalam tas. Aku tidak semangat belajar karena aku lupa sarapan tadi pagi. Selanjutnya, kita lanjutkan ke kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan ketika kita menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta menanyakan keadaan atau tentang kejelasan sesuatu. Kata tanya bagaimana biasanya jawabannya berupa peristiwa atau keadaan dari suatu hal. Contohnya yaitu, bagaimana keadaanmu? Bagaimana cara membuat perahu kertas? Jawabannya misalkan, alhamdulillah keadaanku baik-baik saja. Cara membuat perahu kertas adalah dengan cara melipatkan beberapa bagian. Selanjutnya silakan Soleh dan Soleha buka halaman 56. Silakan Soleh dan Soleha tuliskan perbedaan pada kalimat mengapa dan bagaimana. Selanjutnya silakan Soleh dan Soleha buka halaman 57. Nah, di sana ada kalimat jawaban. Silakan Soleh dan Soleha tuliskan kalimat tanya apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut. Misalkan nomor 1, di sana kalimatnya, aku diberi nama Made karena berasal dari Bali. Nah, jawabannya adalah, mengapa kamu diberi nama Made? Silakan Soleh dan Soleha lanjutkan sampai dengan nomor 5. Kemudian, untuk halaman 58, silakan Soleh dan Soleha buatkan kalimat tanya menggunakan kata mengapa dan bagaimana, serta diberikan jawabannya. Demikianlah pembelajaran anak-anak Ustadz untuk hari ini. Ustadz harap anak-anak Ustadz tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam beribadah. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.